Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wijaya dengan NIM E1C023101118 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi, yakni terkait ilmu pragmatik tentang struktur percakapan. Baik, struktur percakapan dalam kajian ilmu pragmatik bukan hanya untuk pertukaran kata-kata, melainkan bentuk aksi sosial yang teratur di mana para peserta tutur membentuk komoditas berupa kesempatan berbicara dengan mekanisme secara bergiliran. Nah, dinamika ini seringkali dipengaruhi oleh status sosial serta perbedaan gaya bicara individu, sehingga memicu terjadinya fenomena seperti jeda, kesenyapan, hingga tumpang tindih atau overlap. Jadi, memahami pola-pola ini menjadi sangat krusial agar setiap individu dapat menavigasi interaksi sosial dengan tepat, menghindari kesalahpahaman akibat perbedaan gaya bicara atau gaya komunikasi, dan memastikan pesan serta intensi sosial tersampaikan secara efektif sesuai dengan norma yang berlaku. Baik, yang pertama kita masuk ke analisis percakapan. Nah, menurut George Yule, menganalogikan percakapan itu sebagai sebuah ekonomi pasar dalam pasar. Jadi, di dalam pasar itu terdapat komoditas langka yang disebut dengan kesempatan berbicara. Pertama itu giliran. Nah, giliran ini adalah hak untuk berbicara dalam waktu tertentu. Yang kedua itu kontrol. Jadi, kontrol ini adalah orang yang memiliki status sosial dan jabatan yang tinggi. Itu sehingga dia cenderung mengontrol percakapan dan mendominasi topik pembicaraan. Misalkan contohnya itu di dalam kelas. Nah, guru adalah pemegang komoditas utama atau yang mengontrol berbicara, sementara murid hanya berbicara jika diberi kesempatan atau giliran oleh gurunya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, baik, lanjut yang kedua itu ada jeda, overlap, dan back channel. Jadi, tiga fenomena ini seringkali terjadi dalam aliran percakapan. Pertama itu jeda atau pause. Jadi, jeda atau pause ini adalah kekosongan dalam ujaran, biasanya karena keraguan atau situasi yang belum memungkinkan. Misalnya atau contohnya itu ketika mahasiswa ditanya rencana lulus lalu menjawab. Misalkan, kamu kapan lulus? Lalu mahasiswa itu menjawab, bulan ini. Nah, di sana dia diam, lalu dia berbicara lagi, insya Allah bulan ini. Jadi jeda di sini itu menunjukkan adanya keraguan. Misalkan contohnya lagi ketika saat mahasiswa ditanya rencana ketika lulus dia akan menjadi apa, lalu dia menjawab, ketika saya lulus saya akan jadi guru. Sebenarnya saya belum bisa memutuskan. Nah, di sela-sela itu ada jeda di sana. Nah, itulah yang menunjukkan bahwasanya mahasiswa itu masih ragu ketika dia lulus akan menjadi apa. Oke, yang kedua itu ada namanya overlap. Nah, overlap itu atau tumpang tindih. Nah, seringkali terjadi ketika dua pihak berbicara itu secara bersamaan. Contohnya debat politik di acara TV seperti Mata Najwa, di mana para politisi itu sering memotong pembicaraan lawan bicara sehingga pesan terkadang sulit dipahami. Jadi dalam overlap tumpang tindih itu intinya itu terjadi ketika dua pihak berbicara itu berbicara secara bersamaan sehingga terjadinya terkadang sulit untuk kita pahami. Cut ulang. Baik, overlap tumpang tindih. Nah,
Overlap tumpang tindih ini sering kali terjadi ketika dua pihak berbicara secara bersamaan. Contohnya itu misalkan debat politik di acara TV seperti Mata Najwa, di mana para politisi itu sering memotong pembicaraan lawan bicara sehingga pesan terkadang sulit untuk dipahami. Baik, yang ketiga itu ada back channel, yaitu sinyal umpan balik. Jadi sinyal umpan balik ini adalah sinyal singkat dari pendengar untuk menunjukkan bahwa mereka masih menyimak. Contohnya penggunaan kata ya atau anggukan kepala terutama penting dalam telepon agar penelpon tahu kita masih mendengarkan. Oke, next kita lanjut ketiga. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu gaya bicara. Nah, jadi di gaya bicara ini terdapat dua variasi gaya bicara yang dijelaskan. Yang dimana pertama itu gaya pelibatan tinggi atau high involvement style, yaitu bicara cepat tanpa jeda dan kadang ada sedikit overlap, sering terjadi di rapat koordinasi yang intens. Nah, yang kedua itu ada gaya solidaritas tinggi atau high solidarity style. Jadi gaya solidaritas tinggi itu yang berbicaranya itu lebih santai, tidak terburu-buru, banyak jeda, dan menghindari interupsi. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Baik, kita lanjut ke nomor 4, yaitu pasangan adjasensi. Baik, dalam pasangan adjasensi ini adalah pola otomatis dalam percakapan yang terdiri dari bagian pertama, yaitu bagian ajakan atau pertanyaan, dan yang akan memicu bagian yang kedua, yaitu jawaban. Contohnya, misalnya dalam sapaan, halo. Ketika kita menyapa halo, maka memicu jawaban hai. Nah, ketika contohnya juga ada di berpamitan, misalkan kita bilang bye, maka akan memicu jawaban bye juga. Nah, terakhir itu ada di pertanyaan, misalkan kita bertanya jam berapa sekarang, nah lalu akan memicu jawaban jam 8. Nah, begitulah contoh dari pasangan adjasensi. Oke, lanjut kita yang kelima. Nah, baik, kita lanjut ke yang kelima. Jadi yang kelima ini adalah struktur referensi. Nah, struktur referensi ini berkaitan dengan pasangan adjasensi, yang dimana bagian kedua itu memiliki opsi yang disukai dan tidak disukai. Contohnya, misalnya contoh dalam penilaian bagian 1, pacarnya cantik ya. Nah, di sini jawabannya itu ada dua opsi, ada opsi yang disukai dan opsi yang tidak disukai. Contoh opsi yang disukai itu adalah setuju, iya cantik banget. Nah, jadi jawaban ini akan menjadi contoh yang disukai. Yang kedua itu contoh yang tidak disukai atau tidak setuju, yaitu biasa aja. Jadi pacarnya orang itu biasa aja, itu adalah respon yang tidak disukai. Ada lagi contohnya, misalkan diajakan, misalnya kita mengajak teman kita ke kantin yuk. Nah, nanti ketika itu ada dua opsi jawaban, yang dimana disukai dan tidak disukai. Contoh jawaban yang disukai itu, maka si penjawab akan menjawab iya, ayo ke kantin. Nah, contoh yang tidak disukai itu adalah respon yang menolak, males ah, udah saya tadi ke sana. Nah, itu adalah respon yang tidak disukai. Jadi itulah yang dinamakan struktur referensi, yang dimana ada dua opsi jawaban, disukai dan tidak disukai. Nah, baik,
Jadi tadi itu ada 5 poin penting yang kita pelajari pada video kali ini terkait tentang struktur percakapan. Jadi teman-teman semua, keberhasilan sebuah interaksi itu sangat bergantung pada pemahaman terhadap aturan-aturan yang tak tertulis dalam struktur percakapan, mulai dari penggunaan tanda umpan balik untuk menunjukkan perhatian hingga pengalaman pola otomatis dalam pasangan adjasensi. Nah, mekanisme ini juga mencakup struktur preferensi yang menentukan bagaimana sebuah respon baik yang disukai maupun yang tidak disukai disampaikan secara linguistik untuk menjaga keharmonisan sosial. Dengan menguasai elemen-elemen seperti TRP atau Transition Relevant Space dan strategi dalam memberikan respon negatif, penutur dapat menjembatani jarak pragmatik dan menciptakan komunikasi yang lebih sinkron serta empatik dalam berbagai situasi sosial. Baik, mungkin hanya ini sekedar materi yang akan saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa terus belajar dan ingat masa depan. Sekian dari saya, Reza Wijaya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.